Sebelum ini kan banyak tuh brand atau perusahaan-perusahaan yang endorse terhadap Ridwan Hanif gitu ya. Ada banyak kan iklan-iklannya di YouTube gitu ya. Kalau setelah ngelihat postingan ini gitu ya, setelah ngelihat bahwa kelakuan Ridwan Hanif tuh ya sebenarnya kayak gini, menyamakan antara manusia dengan anjing untuk kasus peristiwa yang berbeda sama sekali dan kita nggak bisa melihat persamaannya di mana. Ini kan menjadi tanda tanya, apakah orang-orang kayak gini ini tetap mau kita tetap mau kita pakai gitu. Selamat malam semuanya, selamat menjalankan sholat sunnah tarawih buat teman-teman sekalian. Cerita atau musibah yang menimpa Ade Armando itu akhirnya menyadarkan banyak orang, menyadarkan banyak kita. Kita akhirnya tahu bahwa dalam lingkaran pertemanan kita, dalam friend list sosial media kita, itu ternyata ada loh orang-orang yang menertawakan, berbahagia sekali gara-gara Ade Armando dikeroyok oleh massa. Bahkan sebagian lagi ada juga yang mendoakan agar segera meninggal dunia. Dan itu terus terang mengagetkan banyak orang, termasuk saya. Ya kita kaget gitu, karena akun-akun yang selama ini berbalas komen dengan kita gitu ya. Yang postingannya soal makanan, anak-anaknya, keluarga, jalan-jalan, dagangan gitu. Tiba-tiba posting menertawakan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ini kaget kita gitu. Kok bisa ya ada orang yang merayakan pengeroyokan? Bahkan dulu ketika kasus Ratna Sarumpait gitu ya, sebelum kebenarannya terbuka gitu ya, kita itu ya nggak berani ketawa gitu. Ya meskipun kita berbeda pendapat, banyak berbeda pendapat dengan Ratna gitu, tapi ya kita diem aja gitu. Nah ini kasusnya bener, terjadi pengeroyokan bener-bener, malah ditertawakan sama teman-teman kita, ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi nggak heran kalau kemudian beberapa teman kita itu mengumumkan bahwa siapapun yang menertawakan ini mau diblokir, mau di-unfriend, dan nggak mau komunikasi lagi gitu. Karena percuma gitu, ngapain kita berteman sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi banyak orang yang membuka topengnya gara-gara kasus Ade Armando gitu. Termasuk influencer atau tokoh publik, Refli Harun salah satunya gitu. Dan yang membuat saya kaget itu adalah Ridwan Hanif. Ridwan Hanif ini influencer otomotif, suka nge-review mobil gitu. Saya suka nonton video-videonya, meskipun ya agak risih juga ya ketika dia bicara soal nggak suka riba atau anti riba gitu, atau sekilas mempromosikan Felix Xiao gitu. Tapi saya nggak masalah awalnya, karena ya sudahlah, kalau memang beda pendapat ya biarin aja gitu, kan nggak apa-apa gitu ya. Dan saya fokus aja nonton video-videonya terkait otomotif, karena kan asik tuh orang-orang ini, temannya Om Mobi atau Fitra Eri gitu ya, sering nonton saya. Kalau ada mobil baru gitu atau mobil yang pengen saya beli, saya nonton biasanya gitu. Tapi sekarang saya kaget gitu, karena barusan saya lihat ada di grup WhatsApp gitu, Ridwan Hanif ini menganggap bahwa kasus Ade Armando ini sama dengan kasus anjing yang ada di Aceh. Ini saya kaget gitu, karena Ridwan Hanif ini orangnya apa ya, sopan, bicaranya ya lemah lembut gitu, baik sama keluarga gitu, kelihatan di video-videonya gitu. Reviewnya tuh ya nggak menggebu-gebu gitu, suka bercanda orangnya, asik gitu. Ternyata malah menyamakan kasus Ade Armando dengan kasus anjing yang ada di Aceh. Dan saya coba mencari tahu persamaannya tuh apa gitu, karena seingat saya nggak ada gitu. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, kasus anjing di Aceh itu pernah ada kasus di mana ada anjing yang mengganggu warga, mengganggu ketertiban warga. Ada 2 anjing gitu. Lalu kemudian 2 anjing ini diambil sama Satpol PP gitu. Nah, sebelumnya itu beredar viral bahwa anjing ini dibunuh gitu ya, bahwa anjing ini dikeroyok sama Satpol PP. Padahal itu nggak benar gitu. Jadi cerita yang sebenarnya itu anjing ini dimasukkan ke dalam kota gitu. Yang masukin ini karyawan atau staf dari pemiliknya gitu. Jadi kemudian anjing ini mau dipindahkan ke tempat lain. Nah, ketika dipindahkan ini, dalam proses perjalanannya ada 2 anjing gitu ya. Yang satu namanya Canon, yang satu lagi saya nggak tahu siapa. Dalam perjalanannya, ketika dibuka gitu ya, anjing ini mati, si Canon ini gitu. Nah, tapi satunya dalam perjalanan yang sama, ini hidup, masih hidup gitu. Nah,
Tapi kemudian yang beredar di sosmed ini seolah-olah anjing ini dibunuh gitu. Padahal nggak begitu. Nah, kalau kasus anjing ini mau disamakan dengan Ade Armando, ya nggak sama gitu. Masa iya nyawa seseorang mau disamakan dengan nyawa anjing? Ini kan sudah beda antara manusia dengan anjing. Lalu kemudian soal anjing ini itu kan mengganggu warga gitu, mengganggu ketertiban warga. Dan emang ada larangannya pemerintah setempat soal pemeliharaan anjing gitu. Nah sementara Ade Armando kan nggak ganggu orang gitu. Dia cuma datang demo dan nggak ada pelanggaran hukum yang dia lakukan, tapi kemudian dia dikeroyok. Jadi berbeda sama sekali gitu. Kalau anjing ini dipindahkan aja gitu, kemudian mati di tengah jalan. Ya nggak sama lah dengan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Berbeda sama sekali gitu. Tapi ini malah disama-samakan. Saya terus terang nggak paham dengan jalan pikiran Ridwan Hanif. Sampai kemudian tadi gitu ya, saya baca lagi di Twitternya, itu ada postingan orang yang menjelaskan bahwa maksud Ridwan Hanif ini, orang-orang itu latah gitu. Dulu ketika ada kasus anjing dibunuh gitu, tiba-tiba semua bicara soal kehewanan. Sekarang ketika ada orang dikeroyok, Ade Armando dikeroyok, tiba-tiba bicara soal kemanusiaan. Padahal kasus-kasus yang lain itu ada juga, kata dia. Nah, sama Ridwan Hanif, tweet ini itu kemudian di-retweet buat yang gagal paham, katanya. Saya sampai di sini terus terang masih gak ngerti gitu. Yang gagal paham itu siapa ya? Ridwan Hanif atau kita gitu? Karena kasus anjing itu bukan dibunuh gitu. Itu kemakan hoax tuh kayaknya si akun ini gitu. Lalu kemudian kalau kita menilai atau berbicara soal kemanusiaan terhadap kasus Ade Armando sekarang, ya karena kasusnya sekarang. Bahwa dulu-dulu ada pernah pengeroyokan terhadap massa masyarakat atau terhadap mahasiswa, terhadap anggota kepolisian. Ada juga anggota kepolisian yang meninggal dunia, yang dibakar sama demonstran, ada juga gitu ya. Ya itu dulu. Waktu itu kita udah bicara. Sekarang kenapa kita nggak bicara itu? Ya karena ya bukan sekarang gitu. Dalam hari yang sama kan nggak ada pengeroyokan terhadap orang lain kecuali si Ade Armando ini gitu. Makanya kemudian kita bicara soal Ade Armando. Jadi yang gagal paham siapa sebenarnya gitu. Aneh bagi saya ketika ada orang mempermasalahkan kita ngebahas soal Ade Armando, soal kemanusiaan, tapi disalahkan dan dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Padahal dulu di kasus lain ini kita juga udah komen gitu. Tapi ya pembelaan Ridwan Hanif yang menganggap orang lain itu nggak paham gitu ya. Yang seolah-olah tiba-tiba berbicara soal kemanusiaan padahal sebelumnya enggak gitu. Yang tiba-tiba berbicara soal hewan, peduli anjing padahal sebelumnya juga enggak. Padahal ada peristiwa yang lain kita nggak komen dan sebagainya gitu ya. Ini kan nggak nyambung gitu. Pembelaan yang nggak nyambung. Tapi ya oke lah, katakanlah Ridwan Hanif ini apa ya, baik gitu ya. Katakanlah dia menyentil atau menyindir soal itu, bukan bermaksud untuk merendahkan Ade Armando atau menyamakannya dengan anjing misalkan gitu ya. Tapi kan di akun Twitternya kalau kita perhatikan, itu retweet dia itu berbanding terbalik dengan klarifikasinya gitu, dengan pembelaannya. Ya mungkin Ridwan Hanif udah mulai kerasa gitu ya. Dia tuh sebelumnya ketika ada orang komentar, saya nyesel follow Ridwan Hanif, subscribe Ridwan Hanif gitu. Terus dia jawab, bodoh amat katanya. Tapi sekarang dia klarifikasi tuh. Buat yang gagal paham. Ya tapi tetap aja kita nggak bisa terima gitu. Karena nggak ada persamaannya, nggak ada yang bisa disama-samakan dari dua kasus ini gitu. Dan selain itu, di akun Twitternya Ridwan Hanif gitu ya, kita perhatikan gitu ya, itu retweet dia itu justru mengarah kepada pelecehan. Jadi ada akun Twitter lain gitu yang berbicara soal buzzer RP, kemudian ada fotonya karangan bunga dari Denny Siregar terhadap Laskar FPI gitu ya, yang berterima kasih karena sudah mengantarkan Laskar FPI ke akhirat gitu ya. Itu kemudian dijadikan pembenaran. Lawang menertawakan orang yang mati aja boleh katanya. Masa iya yang pengeroyokan nggak boleh? Ini di-retweet sama Ridwan Hanif. Itu kan artinya dia setuju dengan itu gitu ya. Lalu kemudian dia juga ada juga akun yang
menyatakan, men-tweet bahwa jangan-jangan Ade Armando ini martir gitu, sengaja dikorbankan, sengaja bikin isu pengeroyokan supaya polisi bisa menangkap banyak orang gitu. Di-retweet juga sama Ridwan Hanif gitu. Jadi klarifikasi dia itu nggak sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang dia setujui gitu. Dan yang lebih parah lagi, ada juga akun yang men-tweet bahwa ini adalah konsekuensi atau ini adalah imbalan dari penghinaan terhadap Islam, karena Ade Armando dianggap selama ini sering menghina agama Islam. Lalu kemudian di-retweet sama Ridwan Hanif. Artinya ya dia setuju gitu. Dan ada juga yang terakhir yang paling banyak kita dengar itu soal laporan masyarakat. Jadi Ade Armando ini kan sudah dilaporkan oleh masyarakat sebelumnya untuk beberapa kasus gitu, tapi kemudian dianggap tidak diproses oleh kepolisian, tidak diproses hukum secara benar gitu. Lalu kemudian ini juga di-retweet sama Ridwan Hanif. Jadi antara pembelaan dengan pemikiran-pemikiran atau retweet yang dia lakukan gitu ya, itu nggak seimbang, nggak sesuai gitu. Jadi Ridwan Hanif ini dalam kesimpulan saya memang terlihat menyamakan antara Ade Armando dengan anjing gitu. Ya karena ya gimana gitu, untuk kasusnya peristiwanya berbeda sama sekali, tapi coba disama-samakan. Kan artinya ada unsur bahwa dia ingin menyamakan atau ingin ngatain gitu, untuk ngatain anjing dan sebagainya gitu. Nah, ini mengagetkan nih. Saya nggak tahu gitu ya, karena sebelum ini kan banyak tuh brand atau perusahaan-perusahaan yang endorse terhadap Ridwan Hanif gitu ya. Ada banyak kan iklan-iklannya di Facebook, YouTube gitu ya. Kalau setelah ngelihat postingan ini gitu ya, setelah ngelihat bahwa kelakuan Ridwan Hanif tuh ya sebenarnya kayak gini, menyamakan antara manusia dengan anjing untuk kasus peristiwa yang berbeda sama sekali dan kita nggak bisa melihat persamaannya di mana. Ini kan menjadi tanda tanya, apakah orang-orang kayak gini ini tetap mau kita tetap mau kita pakai gitu? Apakah orang-orang kayak gini ini tetap mau kita kasih produk iklan atau endorse iklan gitu, endorse produk? Itu menjadi pertanyaan loh. Dan teman-temannya Ridwan Hanif yang lain, Om Mobi, Fitra Eri gitu, saya nggak ngelihat mereka ini komentar soal Ade Armando. Emang cuma Ridwan Hanif ini sendiri gitu. Jadi dari sebelumnya yang saya pikir ini biasa aja gitu, karena Ridwan Hanif ketika anti riba, nggak suka sama riba, menyarankan orang untuk beli cash dan sebagainya, atau beli mobil second aja gitu ya. Saya masih oke lah ya, nggak apa-apa, karena teman-teman saya masih banyak juga yang seperti itu. Tapi ketika sudah menertawakan pengeroyokan, bukan menertawakan pengeroyokan, menyamakan antara pengeroyokan terhadap manusia dengan kasus kematian seekor anjing di Aceh, yang itu sama sekali bukan pengeroyokan gitu ya, yang itu penertiban, pemindahan tempat, dan mati di tengah jalan gitu ya, bukan soal pengeroyokan. Ini luar biasa mengagetkan gitu. Saya rasanya ngelihat dia itu kayak ya gimana coba, kita tuh terbiasa ngelihat dia konten mobil atau apa gitu ya, barang-barang gitu ya. Terus sekarang dia bicara soal anjing dan Ade Armando. Itu rasanya saya pengen ya kalau cuma benci sama Ridwan Hanif atau nggak suka sama Ridwan Hanif itu wajar gitu, tapi dalam bayangan saya tuh jadinya gitu ya, jadinya terasosiasi dengan teman-temannya semua gitu, dengan Om Mobi, dengan Fitra Eri, yang sebenarnya nggak ada kaitannya karena mereka nggak komentar sama sekali, tapi kebawa-bawa jadinya gitu. Kaget saya tuh. Tapi ya semoga ini jadi pembelajaran gitu ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya kita berbeda pendapat gitu ya. Tapi ketika ada orang yang kena musibah, dikeroyok oleh massa gitu, mestinya kita ya menggunakan naluri-naluri kemanusiaan kita gitu. Itu kan sama seperti misalkan dulu ketika almarhum Ustadz Maher At-Twalibi kan pernah sakit tuh ya. Sakit tapi ya kita nggak berani tuh untuk nertawakan atau menyamakannya dengan anjing gitu, nggak berani kita. Ya bahwa kemudian dia meninggal dunia di penjara, ya sudah gitu.
tutup buku. Ustadz Tengku Zulkarnain juga sama kan, sehebat apapun kita pernah berbeda pendapat gitu, tapi ketika kena musibah atau kemudian meninggal dunia, ya sudah, nggak mungkin kita tertawakan gitu, nggak mungkin kita ledekin gitu ya. Tapi di tengah-tengah kita, di lingkaran pertemanan kita, di influencer atau tokoh-tokoh publik yang kita kenal, ternyata di luar di luar pendapat atau di luar penilaian kita gitu. Mereka lebih buruk ternyata dari yang kita bayangkan gitu. Dan bagi saya ini sudah tidak bisa ditolerir, udah nggak bisa dimaafkan gitu, karena ya ini soal pengeroyokan gitu. Kalaupun misalkan Rocky Gerung dikeroyok juga, kita nggak mungkin menertawakan gitu, iya kan? Tapi teman-teman kita yang lain di luar sana yang oposan, yang nggak suka dengan pemerintah atau presiden atau kecewa dengan aparat dan sebagainya, itu bertindak di luar kewajaran, di luar sisi kemanusiaan. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, untuk lebih bijak ke depannya. Dan Ridwan Hanif, saya nggak tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan gitu, karena kalau Will Smith kemudian diblokir dari Oscar gitu, ya nggak tahu lah Ridwan Hanif ini apa pada akhirnya. Tapi kalau tetap sama aja seperti biasa, dia dapat endorse dari banyak produk, itu juga apa ya, menimbulkan tanda tanya. Yang bener nih kalian mau ngendorse orang-orang kayak gini? Yang bener aja, Toyota, Honda, Hyundai. Apa iya kalian masih mau ngendorse orang-orang kayak Ridwan Hanif gitu? Itu yang patut kita pertanyakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.